Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang soal PAS Matematika Peminatan kelas 11. Oke, teman-teman semuanya kita tahu bahwa di sini sudah ada yang namanya ini. Ya, ini adalah apa namanya? Bahas adalah soal trigonometri karena matematika peminatan ya. Diketahui sin alfa 3/4 dan cos al beta adalah 12/3. Maka nilai dari sin alfa plus beta. Maka langkah pertama begini teman-teman semuanya. Di sini kita buat sebuah segitiga. Segitiga bantuannya adalah ya karena ini agak kesulitan maka gini. Kita buat segitiga bantuan. Oke, ini untuk alfa. Kemudian yang sini untuk beta. Anggap aja ini bagus ya gambarnya. Oke, ini beta, ini alfa. Sin alfa sama dengan 3/5. Sin itu depan sudut, ini 5. Maka 3, 5 dipastikan ini 4. Pakai Pitagoras. Kemudian untuk yang cos beta itu samping miring ini 12, ini 13. Dipastikan di depan ini pasti 5. Seperti itu. Ceritanya adalah sin alfa plus beta. Sin alfa plus beta itu kan sama dengan apa? Sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Sehingga sin alfa jelas sama dengan 3/5, cos beta 12/13 plus cos alfa di sini ya, maka dia cos alfanya berapa? 4/5, sin betanya berarti 5/13. Nah, dari sini sudah terlihat. Maka ini sama dengan apa? Sama dengan 36 plus 20. Penyebutnya sudah sama, yakni berapa? 65. Sehingga jawabannya 56/65. Ya, 56/65. Oke. Kemudian dari sini kita ada langsung nomor 2. Untuk nomor 2 kita lihat tan A plus B sama dengan ini. Tetapi teman-teman semuanya tahu bahwa ketika ada tan A plus B ini dan tan A ini, maka kita kan bisa yang namanya begini. Tan 2A itu kan bisa kita akali dari tan A plus B besar ditambah dengan A min B. Nah, ini akali. Ingat, ketika ada tan X plus Y itu kan sama dengan apa? Sama dengan tan X plus tan Y dibagi dengan 1, sorry. 1 min tan X tan Y. Nah, ini sebagai acuan kita. Maka A plus B sebagai X, A min B sebagai Y. Sehingga di sini jadinya apa? Tan A plus B plus tan A min B dibagi dengan 1 min tan A plus B kemudian tan A min B. Sehingga tan 2A sama dengan apa? 5 plus 2 per 1 min 5 kali 2. Jadinya 7/1 min 10. Artinya 7/-9. Atau jawabannya C. Sudah, seperti itu. Kemudian untuk yang ini bagaimana? Oke. Jika diketahui sin A sama dengan 3/5 cos B sama dengan ini untuk A dan B berada pada kuadran yang sama. Kalau sinnya positif, cosnya negatif, maka kuadrannya kuadran yang sama adalah kuadran berapa? Maka ini adalah kuadran 2. Seperti itu. Kita pakai segitiga bantuan untuk A. Oke, di sini berarti 3, 5. Pasti di sini 4. Segitiga siku-siku ya. Pakai Pitagoras. Kemudian satunya cos B, ternyata sama. Cos B ini siku-siku, maka ini 3, ini 5, ini
4. Tapi hati-hati, ini kita gunakan, ini kita kuadrat 2. Sehingga kalau ditanya, sin 2A plus B itu kan sama dengan begini. Nah, sama dengan apa? Sin 2A cos B plus cos 2A sin B. Kan seperti itu. Kalau sin 2A itu kan sama dengan 2 sin A cos A. Berarti sin 2A sama dengan berapa? 2 sin A-nya kan ini. Berarti berapa? Sin A-nya berapa? 3/5. Cos A-nya min ya, karena B berada pada kuadrat yang sama. Berarti cos A berarti negatif 4/5. Karena kuadrat 2. Jadinya 2 kali 3 kali 4 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Berarti berapa ini? 6, 4 min 2, 4/25. Seperti itu. Maka di sini min 24/25. Cos B-nya min 3/5 plus cos 2A. Kalau cos 2A, kalau cos 2A itunya begini. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Berarti cos A-nya itu kan min 4/5. Min 4/5 kuadrat dikurangi sin A-nya 3/5 kuadrat. Berarti berapa? 16/25 dikurangi 9/25. Jadinya berapa ini? Itu 7/25. Seperti itu. Maka di sini berapa? Cos 2A jadi positif kan? Kok 7/25. Seperti itu. Kemudian setelah kok 7/25 maka sin B itu positif berarti berapa? 4/5. Sehingga bisa kita simpulkan di situ adalah 24 dikali 3 itu sama dengan berapa? 24 kali 3 ini 2 berarti 7 sorry. Ini 12 ini 1 berarti ini 6 72. Oke. 72/25 sorry 125 ya. 7 kali 4 berarti 30 berapa? 28/125. Berarti di situ 7228 berarti 100/125 diperkecil bagi 25 jadinya 4/5. Selesai. Jawabannya E. Kemudian untuk yang ini bagaimana? Oke, sekarang kalau yang seperti ini berarti kita lihat di situ 6 cos 265 cos 95. Kalau kita melihat seperti ini maka terlihat bahwa untuk cos ini kan jadinya nanti kita apa namanya? Nah, ini kan bisa kita lihat cos 265 itu kan sama aja dengan cos 270 dikurangi 5. Dikurangi cos ini berarti kan cos 90 plus 5. Nah, cos 270 min 5 kuadran 3 nilai cos adalah negatif. Berarti min cos kalau 270 berubah jadi sin. Min sin 5. Kemudian min cos 90 plus 5 itu di kuadran 2. Cosnya negatif berarti bagaimana? Min sin 5. Maka min ketemuin plus min sin 5 plus sin 5 sama dengan 0. Jawabannya 0. Oke, lanjut. Sekarang yang ini. Diketahui cos X sama dengan 3/5. Berarti apa? Berarti logikanya kan ini cos X ini model kita. Oke, kita punya segitiga siku-siku, kemudian di sini X, cos itu 3, ini 5, maka di sini 4. Berarti kalau ditanya sin 3X, kan ini kita ubah dulu. Sin 3X
plus sin X itu kan sama dengan sayang tambah sayang, dua-duanya saling cinta. 2 sin 3X tambah X kan 4 dikalikan setengah berarti 2X. Kemudian 3X dikurangi X itu kan 2X kalikan setengah berarti cos X. Sehingga di sini nanti jadinya adalah 2 sin 2X berubah jadi 2 sin X cos X. Kemudian cos X tetap di sini cos X. Berarti 2 kali 2, 4. Sin X-nya adalah 4/5. Cos X-nya 3/5. Cos X-nya lagi juga 3/5. Sehingga 4 kali 4 ini berarti 1. 4, 4, 4 kali 4 kali 3 kali 3. Oke, 5, 5, 5 berarti 1, 2, 5. Sehingga jawabannya adalah E. Nomor 6, bentuk dari 1 plus cos 2A dibagi dengan sin 2A sama dengan berapa? Kita tahu bahwa semuanya 1 plus cos 2A bisa kita jabarkan. Nah, ini suka-suka yang jabar kan ya? Oke, berarti kan ini kita gini. 1 plus cos 2A dibagi dengan sin 2A. Oke, seperti ini. Kalau ketemu soal seperti ini ya, ini tergantung tujuannya. Tujuannya mau ke arah kemana. Kita tahu bahwa semuanya cos 2A itu sama dengan berapa? Kalau kita lihat di situ cos 2A kan bisa kita bentuk bagian gini. Cos 2A itu kan bisa sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Bisa seperti itu. Kemudian bisa juga 1 min 2 sin kuadrat A. Tapi kalau lihat ini, kita pakai yang ini karena min 1 ke sini kan plus. Artinya kalau kita ke sini kan ini 1 plus cos 2A kan sama aja dengan 2 cos kuadrat A. Sehingga yang atas itu sama dengan 2 cos kuadrat A dibagi dengan sin 2A bisa kita tulis bagaimana? 2 sin A cos A. Seperti itu. Ini 2 kita coret-coret, kita tulis bawah cos kuadrat A kan cos A kali cos A dibagi dengan sin A dikali cos A. Cos A-nya coret-coret, tinggal cos A per sin A sama dengan kotangan dari A. Atau jawabannya C. Seperti itu. Lanjut untuk nomor 7. Oke, sekarang bentuk sederhana dari tan A cos pangkat 4A kotan sin pangkat 4A. Kita tahu semua tan A itu kan sama dengan sin A per cos A. Di sini cos pangkat 4A. Plus kotangan itu apa? Cos A per sin A sin pangkat 4A. Berarti di sini kita ini cosnya dicoret, coret, ini tinggal pangkat 3, ini dicoret, coret, tinggal pangkat 3. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa yang sama ini kan begini. Sin cos, berarti logikanya kita keluarkan dari sin A cos A, maka ini jadinya cos kuadrat A ditambah dengan sin kuadrat A. Iya kan, ini pangkat 3. Jika kalau ini kita lihat ini ke 1, maka di sini kita tulis sin A cos A kali 1. Jawabannya B. Sudah. Lanjut nomor 8. Himpunan penyelesaian dari cos 2x plus 3 cos x minus 1 untuk ini. Maka yang ini kan ini cos 2x, ini cos x. Maka cos 2x kita ubah menjadi cos 2x kita ubah menjadi berapa? 2 cos kuadrat x min 1. Maka persamaannya jadi apa? Jadi 2 cos kuadrat X min 1 ditambah 3 cos X min 1 sama dengan 0. Sehingga di situ kita punya 2 cos kuadrat X min, sorry, bukan min 1 lagi, berarti berapa? Plus 3 cos X min 2 sama dengan 0.
Sehingga kita faktorkan di sini jadinya 2 cos X ini sama cos X. Oke, maka karena ini 3 pastilah ini 2, ini 1. Ini plus, ini min sama dengan 0. Sehingga bisa kita punya kesimpulan bahwa cos X sama dengan setengah, yang sebelah sini cos X sama dengan minus 2. Tetapi ingat, nilai cos tidak mungkin minus 2, karena nilai trigonometri untuk cos dan sin antara min 1 sampai 1. Maka yang sebelah sini tidak memenuhi. Nilai cos X yang nilainya setengah itu cuma ada dua kemungkinan. Kuadran 1 atau kuadran 4. Kalau kuadran 1 nilainya setengah itu sama aja dengan 60. Tapi kalau kuadran 4, 360 kurangi 60 berarti berapa? 300. Selesai. Maka hanya seperti ini. Jawabannya C. Seperti itu ya. Nggak usah ribet-ribet. Sekarang untuk nilai sin dari 225. Maka teman-teman semuanya perlu diketahui sin 225 itu bisa kita bentuk menjadi sudut istimewa. Jadinya berapa? Jadi sin berapa? Yang bisa kita lakukan adalah sin 210 ditambah 45. Nah, ini kan sama aja. 210 sama 225 kan sama. Maka ini sama dengan berapa? Sama aja dengan sin berapa? 210 cos 45 plus cos 210 sin 45. Sin 210 di kuadran 3 jelas negatif 180 tambah 30 berarti di sini adalah minus setengah tok. Cos 45 berarti setengah akar 2 plus cos 210 jelas minus setengah akar 3 dan sin 45 setengah akar 2. Sehingga di situ kan min 1/4 akar 2 minus 1/4 akar 6. Sehingga kalau minus 1/4-nya dikeluarkan jadinya akar 2 plus akar 6 dibolak-balik sama saja. Maka jawabannya adalah D. Oke. Sekarang nomor 10. Kita cermati nomor 10 ini. Ketika bentuk sederhananya seperti ini, maka kita ingat bahwa sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos berapa? Setengah A plus B sin setengah A min B. Seperti itu. Sehingga ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti bagaimana? Jadinya 2 cos setengah dari siapa? 45 tambah 45 berarti 90. B ditambah min B habis. Kemudian di sini sin setengah 45 kurangi 45 habis. B dikurangi min B berarti 2B. Berarti di sini jadi apa? 2 cos 45 sin B. Cos 45, 2 setengah akar 2 sin B. Berarti berapa? Terakhir adalah akar 2 sin B. Selesai. A. Sekarang yang nomor 11. Untuk nomor 11 bagaimana jika ada cos A min B sama dengan 3/5 dan cos A cos B sama dengan ini. Padahal yang ditanya adalah tan A tan B. Kita tahu semuanya bahwa cos A min B itu kan sama aja dengan apa? Cos A cos B plus sin A sin B. Sehingga cos A cos A min B 3/5. Cos A-nya jadi 7/25 plus sin A sin B. Sehingga kesimpulannya sin A sin B sama dengan berapa? 3/5 dikurangi 7/25 sama dengan berapa? Samakan penyebut 25, maka di situ adalah 3 kali 5, 15 kurangi 7 berarti 8/25. Karena yang diminta adalah tan A plus tan B itu kan sama aja sin A, sin B per cos A, cos B sama dengan berapa? Sin A, sin B
8/25, kemudian cos A cos B 7/25. Berarti kan berapa? 8/7 selesai. Oke, 11 tuntas. Kemudian untuk yang nomor 12, bagaimana ketika ada bentuk seperti ini? Hati-hati. Bentuk seperti ini maka kita ubah menjadi bentuk K cos X min alfa. Nah, bagaimana cara menentukannya? Oke, kita menggunakan yang namanya bentuk K sama dengan akar. Masih ingat kan itu? Takutnya ada ingat. Nah, bentuk apa? K. Nah, aduh, sorry, bentar ya. Oke, maka yang pertama langkah yang kita lakukan adalah kita ubah menjadi bentuknya seperti ini. Maka ini depan ini depan kos, ini depan sin, depan kosnya akar 3, depan sinnya adalah satu. Ini nanti kita gunakan pakai cara yang apa namanya? Bentar ya. Oke. Eh, bentuknya adalah A cos X plus B sin X sama dengan C. Ini bentuknya akan menjadi K cos X min alfa sama dengan C, di mana K itu sama dengan akar dari siapa? A kuadrat plus B kuadrat, dan tan alfa sama dengan berapa? Sama dengan B per A depan sin dibagi depan cos. B per A. Oke, kalau seperti ini bagaimana? Maka K-nya sama dengan akar 3 kuadrat plus 1 kuadrat, berarti akar 4 jadinya 2. Kemudian tan alfa maka sama dengan 1/akar 3. Ini kan sama aja dengan 1/3 akar 3. Berarti apa? Berarti dia merupakan sudutnya berapa? Sudutnya kalau 1/3 akar 3 adalah 30 derajat. Sehingga bentuk akar 3 dan seterusnya ini bisa diubah menjadi K-nya 2 berarti 2 cos X min 30 sama dengan akar 2. Maka di situ cos X min 30 sama dengan setengah akar 2. Cos yang nilainya setengah akar 2 yang nilainya positif itu hanya ada 2 di kuadran 1 dan kuadran 4. Kuadran 1 maka kita tulis X min 30 sama dengan cos berapa yang setengah akar 2 berarti 45, sehingga X sama dengan 75. Ya, kalau kuadran 4 bagaimana? X min 30 sama dengan, kalau kuadran 4 setengah akar 2 itu sama dengan 315. 3X sama dengan 345. Sehingga jawabannya 75, 345 adalah E. Oke. Kemudian kita lanjut yang ini. Yang nomor berapa ini? 13. Kalau ada seperti ini, oke. Cos 3 kok sama ya kayak tadi? Kayak nomor berapa tadi? Nomor 13 ini kayaknya sama dengan nomor berapa? Kayak tadi sudah ngerjakan. Bentar ya. Nah, ini sama kayak ini ya. 144/125. Oke. Nomor 5 tuh kok sama ya? Berarti untuk nomor itu kita tidak usah kita bahas karena sudah sama. 144, 144. Oh, coba ini diganti ininya. Apa? Pilihannya. Oke. Oke, sekarang yang nomor ini, nomor 14. Nomor 14 bagaimana? Nomor 14 diketahui cos kemudian setengah X. Oke, berarti kan kita semuanya tahu bahwa begini, untuk sudut pertengahan sebenarnya sudah ada rumus jadinya. Sebenarnya itu kan di otak-atik pun sebenarnya juga bisa. Ya, sudut pertengahan itu kan sama aja dengan cos setengah setengah dan lain-lain dan kawan-kawannya. Kalau kita ingat berarti sebenarnya untuk tan setengah A ini sudah ada
rumusnya. Bagaimana rumusnya? Oke, bentar ya. Oke, kita kan punya modal gini, tan setengah A. Padahal kita punya modal bahwa tan 2A, ini kan seperti ya, tan 2A itu kan sama aja dengan berapa? Oke, gini kita hitungin aja, sorry. Hitung untuk yang sin setengah gini aja. Kalau kita punya ini berarti kan logikanya ini aja. Kata ini berapa? X, maka di sini 12, 13, ini 5. Berarti kalau kita butuh sin setengah X itu berarti kan sama aja dengan apa? Sin setengah X. Itu kan kita ingat di sini. Cos 2X sama dengan 1-2 sin kuadrat X. Kalau pakai cos berarti 2 cos kuadrat X min 1. Sehingga kita punya modal bahwa sin kuadrat X sama dengan bagaimana? Setengah 1. Artinya dari sini. Oke, dari sini aja kita turunkan. Oke, berarti ini 1 min cos 2X per 2. Kalau cos kuadrat X sama dengan 1 plus cos 2X per 2. Berarti kalau tan setengah ini logikanya kalau ini X, ini 2X. Maka kalau setengah X, berarti gini aja ya. Oke, maka dari penurunan ini kita punya modal bahwa untuk tan kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 2 per 1 plus cos 2X per 2. Ini coret-coret. Kan seperti itu. Jadi, tan kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 1 plus cos 2X. Kalau tan X berarti tinggal di akar. Berarti kalau tan setengah X sama dengan akar dari siapa? 1 min cos X per 1 plus cos X. Sehingga jadinya apa? Akar 1 min 12 per 13 per 1 plus 12 per 13. Jadinya akar 1 min ini berarti kan 1 per 13 per 25 per 13. Sehingga jadinya adalah, ini jadinya apa? Akar 1 min 25. 1 min 25 sama dengan 1 per 5. Selesai. Karena di akar. Sekarang yang nomor 15. Nah, di sini cos 2A sama dengan ini. Maka kan kita punya modal ini kan. Nah, cos 2A. Maka kalau sin A itu kan sama dengan 1 min cos 2A per 2 akar. Kan seperti itu. Jadinya berapa? Akar 1 min ketemu min berarti apa? Plus 7 per 25 per 2. Jadinya berapa? Akar berapa di situ? Eh, berarti berapa? 25 tambah 7 berarti 32 per 25 bagi 2 jadinya akar 32 bagi 2 berarti 16 per 25. Karena kuadran ini maka ya jelas kan, maka dia A-nya berapa kita lihat untuk, nah maka pernyataan di situ berapa kan seperti itu.
Karena diminta itu 100 sama berarti dia kuadran, di kuadran 3. Nilainya negatif, maka min 4/5. Udah, ini tok. Wes. Nah, 15 tuntas. Sekarang tinggal 5 soal. Tulislah himpunan penyelesaian. Oke, kalau soal seperti ini gini. Nggak usah ribet-ribet. Maka ini kan bisa kita tulis sebagai apa? Cos 3x sama dengan berapa? Sama dengan 1/2. Jadinya ini kan cos 3x sama dengan cos 60. Sehingga kita punya modal bahwa 3x sama dengan 60 plus K 360 atau 3x sama dengan min 60 plus K 360. Sehingga X sama dengan 20 plus K 120 atau di sini X sama dengan min 20 plus K 120. Ketika K 0, X di sini sama dengan 20, X di sini sama dengan min 20. Ketika K1, X3 sama dengan 140, X4 sama dengan 100. Ketika K2 maka X5 sama dengan 260, maka X6 sama dengan 220. Kemudian ketika K3 maka X7 sama dengan 380 dan X8 sama dengan 300. Tapi kebelanjur ini diminta, kok lupa. Yang diminta hanya 0 sampai 80, maka 20, 140, 100. Cuma 3 yang memenuhi. Berarti 20, 100, dan 140. Kebelanjur tadi ya. Oke, kemudian bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini kan kita punya cos 2x sin x. Cos 2x ini kita ubah jadi apa? Jadi 1 min 2 sin kuadrat x plus sin x sama dengan 0. Atau bisa kita tulis 2 sin kuadrat x min sin x min 1 sama dengan 0. Pakai pemfaktoran. Jadinya di sini 2 sin x ini adalah 1. Kemudian di sini pasti plus, di sini pasti sin x min 1 sama dengan 0. Pemfaktoran. Sehingga sin x sama dengan minus setengah, kemudian sin x sama dengan 1. Ingat, nilai sin yang nilainya negatif hanya di kuadran 3 dan kuadran 4. Sin x yang nilainya 1 positif, maka kuadran 1 dan kuadran 2. Maka di sini untuk kuadran 3 min setengah, kalau setengah 30 masuk kuadran 3 180 ditambah 30 berarti 210. Kuadran 4 berarti 360 dikurangi 30 jadinya adalah 330. X yang nilainya 1 kuadran 1 dan kuadran hanya 90. Kuadran 1 ya 90, kuadran 2 ya 90. Maka ada 3 kemungkinan. 90, 2, 100, 3, 30. Selesai. Memenuhi. Nah, sebenarnya gini. Kalau dia X, tidak 3X atau 2X. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar berikut, nilai tan X plus tan Y. Kita tahu semuanya tan X plus Y itu sama dengan tan X ditambah tan Y dibagi dengan siapa? Dibagi dengan 1 min tan X tan Y. Padahal kita tahu di sini tan X sama dengan 7/24, ya kan? Dari sini. Kemudian tan Y sama dengan berapa? Oke. Di sini 7/24, pastilah di sini berapa ini? Berapa ya? KM. KM pakai Pitagoras. Maka KM berarti kan 24 kuadrat. Oh, ini 25. Oke, sudah. Kelihatan kan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat akar
Berarti 526 ya kan? Sorry, 24 kuadrat. Oke, dihapus dulu. 24 kuadrat itu kan sama dengan berapa? 24 kuadrat. 5, sorry 5, tunggu, 576, 5 ditambah 49. Berarti sama dengan akar 625. Oh, bener ya. 25. Ya, bener 26. 25. Maka di situ kalau ini 25, maka kita bisa mencari KN. KN itu kan sebenarnya KN, kalau KN itu kan sama dengan akar dari berapa? 25 kuadrat min 15 kuadrat. Sebenarnya kalau ngitung kalau pengurangan enak, 25 tambah 15 sama dengan 40, 25 kurangi 15 sama dengan 10. Berarti berapa? 400, berarti 20. Maka di sini 20. Maka tan Y sama dengan 15 per 20. Oke. Ya, selesai. 15 per 20 sama dengan 3 per 4. Ya kan? Maka di situ kita punya modal ini sama dengan berapa? Tan X-nya 7 per 24. Ya. Kemudian plus tan Y-nya 3 per 4 per berapa di situ? 1 min 7 per 24 dikalikan dengan 3 per 4. Selesai. Nah, silakan dihitung sendiri. Sudah seperti itu ngitungnya. Oke. Sekarang kalau yang ini P sama dengan sin X, sin dan seterusnya. Dan di situ diminta satu bla bla bla. Ini buktikan ya. Maka kita cari dulu P kuadrat. Berarti sama dengan sin kuadrat X plus 2 sin X sin Y plus sin kuadrat Y. Seperti itu. Kemudian kita punya Q kuadrat sama dengan cos kuadrat X plus 2 cos X si cos Y plus cos kuadrat Y. Oke. Berarti kita punya P kuadrat plus Q kuadrat kan sama dengan ini. Ini tak tambah. Langsung aja sih. Ini kan jadinya sin kuadrat X sin tak tambah cos kuadrat X plus 2 sin X sin Y plus 2 cos Y cos X cos Y plus sin kuadrat Y plus cos kuadrat Y. Lah ini sama dengan 1, ini sama dengan 1. Berarti kan saya tulis berapa? 1, ini 1 berarti 2 ya. 2 plus 2 kurung ini tak jabarkan jadi sin X sin Y plus cos X cos Y. Padahal kita punya nah, cos sin berarti ini sebenarnya jadinya gini. 2 plus 2 ini kan aslinya cos apa? Cos Nah, ini berapa? Ini aslinya itu kan ini dibolak-balik kan tidak ada masalah kan? Ketika cos cos ini berarti x mini atau y min x sama saja. Berarti ini x min y. Sudah selesai. Berarti sama dengan ini. Kemudian yang diminta adalah setengah dari P kuadrat plus Q kuadrat. Jadinya apa? Setengah dari siapa? Nah ini 2 plus 2 cos X min Y. Jadinya berapa di situ? Jadinya setengah kali 2 1 plus cos X min Y. Selesai. Berarti terbukti. Kemudian untuk yang soal terakhir, diketahui X-nya adalah sudut lancip. Oke, sudut lancip X min Y adalah ya ini. Diminta alatannya, maka tentukan nilai X plus Y. Oke. Kalau seperti ini bagaimana? Oke, kita kan punya modal bahwa tan. Nah, berarti kan kita hanya memiliki begini. Kita punya modal bahwa tan X min Y itu kan bisa kita jabarkan ini min ya.
Maka tambahkan tan X min tan Y per, di situ apa? Sama aja dengan 1 plus tan X tan Y. Tapi kita tahu bahwa tan X sama dengan 3 tan Y. Maka ini tan X, pi per 6 itu kan 30. Tan 30 sama dengan, ini tan 30 berarti sepertiga akar 3. Sama dengan tan X-nya tak ubah menjadi 3 tan Y min tan Y dibagi dengan 1 plus 3 tan Y kali tan Y. Jadinya apa? 1/3 akar 3 sama dengan 2 akar, sorry kok 2 akar. Berapa? 2 tan Y per 1 plus 3 tan kuadrat Y. Kalikan silang, jadinya kan gini. Tan Y berarti kan di situ jadinya akar 3 tan kuadrat Y plus sepertiga akar 3 sama dengan 2 tan Y. Atau akar 3 tan kuadrat Y min 2 tan Y plus sepertiga akar 3 sama dengan 0. Lah, ini kita jabarkan. Sehingga ini bisa kita tulis akar 3 dari tan Y dikalikan dengan di sini tan Y. Berarti sama dengan berapa? Bisa kita tulis min 1 min 1 sama dengan 0. Berarti di situ karena kemungkinannya 1 min sepertiga akar 3. Tadinya tan Y dipastikan 1/3 akar 3. Dari sini nilainya sama. Nah, ini difaktorkan ya. Oke. Nah, kalau tan-nya seperti akar 3, maka Y sama dengan 60. Berarti kalau gitu X sama dengan berapa? Kalau X min Y sama dengan 30. Sorry, keliru saya. Y-nya bukan ini. Berarti ini kan per 3Y sama dengan 30. Berarti kalau X min Y sama dengan 30, karena Y-nya 30, maka X sama dengan berapa? 90. Berarti kalau X plus Y sama dengan 30 ditambah berarti 120 derajat. 120 derajat sama dengan 2/3 pi. Selesai. Oke, pembahasan matematika ini selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ahmad Israel. Terima kasih.